Kami melakukan ekspedisi ya, perjalanan dari Anyer sampai Panarukan. Ini menyusuri Jalan Raya Dendels. Tapi dalam perjalanan kali ini kami tidak hanya membahas tentang sejarah Jalan Raya Posi ini, tetapi melakukan perbandingan, komparasi pencatatan dari tiap zaman. Misalnya dari abad ke-19 kami mengambil catatan perjalanan dari petualang-petualang Inggris, Mayor William Thorne, William Barrington, terus kemudian abad 19, kemudian abad ke-20 kami menggunakan catatan-catatan dari Pramudia Anantatur tentang situasi kota-kota antara Anyer sampai Panarukan mulai 1930 sampai 1960-an berdasarkan pengalaman-pengalaman dia. Dan itu nanti komparasi dengan catatan kami sendiri ketika kami melakukan perjalanan ini, apakah catatan-catatan mereka ini masih bisa kita temukan. Ya, ekspedisi ini kami namakan pencatatan 3 zaman karena kami melakukan penelusuran berdasarkan pencatatan petualang-petualang terdahulu pada abad terdahulu, dan kegiatan ini didukung oleh National Geographic, Royal Enfield, dan saya pejalan bijak. Rute kami start dari Anyer, kemudian ke Jakarta ke Bogor, Bandung kemudian ke Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Lasem, Sidayu, Gresik, Surabaya, lanjut ke Sidoarjo, Pasuruan, sampai berakhir ke Panarukan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya ya, kita kumpul di sini pagi ini. Ekspedisi penjelajahan 3 zaman dari National Geographic dan Royal Enfield hari ini akan menyusuri Surabaya. Bagi saya pribadi adalah memberikan gambaran ya kepada masyarakat seperti ini perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Jadi dengan melakukan komparasi sekaligus ya dari abad 19, abad 20, 21, kita bisa melihat betapa perubahan itu sesignifikan ini. Nah, perubahan ini ada perubahan yang baik, ada perubahan yang buruk. Nah, bagaimana kita menyikapi perubahan, terutama perubahan buruk ini? Apakah kita akan mengambil langkah antisipatif sebelum semakin memburuk lagi? Teman-teman, kita sudah sampai di tepian Kalimas ya. Jadi di sini William Barrington mencatat 1860 Kalimas ini adalah kanal yang pernah dia lihat terbaik. Jadi dengan dinding-dinding di tepiannya bisa dilihat sebelah sana. Nah, itu dia mencatat Kalimas itu udah sungai yang kanal terbaik ya yang dia lihat. Di sini tempat ini adalah lokasi Pabean, sampai sekarang jadi toponimi ya, menyisakan nama Pabean. Dan ini towernya Menara Syah Bandar. Wilayah pelabuhannya sendiri kawasan sini dulu. Itu bisa kita lihat di peta kuno. Dan di seberang kita ini jembatan merah ini sampai ke wilayahnya sekitar gedung Telkom, itu adalah ACW atau Artillery Konstruksi Winkel, tempat pembuatan senjata-senjata Belanda. Ini pendahulunya NV Berat ya, ini pabrik dimana saat itu kita industri gula itu bener-bener industri yang sangat maju ya. Maju dalam artian itu jadi kapal keruknya penjajah untuk menguras kekayaan kita. Dan era pabrik gula ini luar biasa ya, jadi mereka mendatangkan ataupun membuat alat-alat untuk pabrik itu di tempat ini dulu, dan dibawa dari kapal atau perahu besar, barang-barang diturunkan dari kren ini. Di samping tempat ini dulu ada bahkan galangan kapalnya. Saat perang 10 November
Ini dijadikan tempat untuk perakitan senjata dan itu dimuat di surat kabar asing beberapa ya. Akhirnya kerampas Inggris. Dan di sini kalau kita naik ke atas itu bekas pertempuran masih terlihat. Jadi ada hantaman mortir, tembakan itu masih ada di sini. Menurut analisa saya dengan bentuk lubang yang hampir sama, kemungkinan ini antara dua lubang ini adalah proyektil yang sama. Apabila kita ambil garis lurus, kita bisa melihat arah tembakan zaman dulu terbentuknya lubang tersebut. Kemungkinan yang menembakkan peluru itu berada di sekitar 30 meter, 40 meter, berada di sisi seberang dari bolong tersebut, sehingga dapat digambarkan betapa dahsyatnya pertempuran waktu itu. Kalaupun ini bangunan sudah ada, berarti mereka menembaknya, beliau-beliau itu pejuang-pejuang kita menembaknya dari jarak dekat. Kawan-kawan, ini di samping Kalimas, ini dulu adalah kawasan benteng, disebut Benteng Prince Hendrik. Dituliskan 1860, itu kondisinya benteng ini memiliki jalur-jalur bawah tanah ya, baik ke kampung-kampung sekitar, bahkan sampai ditulis ke batas kota jalur bawah tanahnya. Tapi kemudian karena itu sudah mendekati abad ke-20, benteng itu segera menjadi obsolete atau kadaluarsa karena perkembangan teknologi artileri yang begitu cepat. Dan kemudian benteng ini nggak pernah dipakai lagi, berubah menjadi benteng pertahanan memanjang pantai ya. Salah satunya di tempat kita adalah Benteng Kedung Coek. Kita sering baca narasi Jembatan Merah, dinamakan Jembatan Merah karena pertempuran yang sengit berdarah-darah. Sebenarnya tidak. Jadi jauh sebelum itu memang namanya Jembatan Merah. Walaupun situ memang jadi lokasi pertempuran ya. 1860 William Barrington mencatat jembatan ini adalah jembatan merah yang kokoh, konstruksinya jembatan angkat dengan rantai-rantai yang besar, digambarkan seperti itu. Fotonya mungkin sulit dicari, tetapi setidaknya catatan itu merekam ya, seperti apa deskripsinya jembatan merah. Jadi ini salah satu jembatan yang paling tua ya di Surabaya, yang menghubungkan kawasan Eropa di sebelah sana, di sebelah barat, dan sisi timur sungai ini kawasan pecinan dan Arab sama Melayu. Kawasan ini dicatat sama William Barrington tahun 1860. Arca ini digambarkan wajahnya dicat warna merah, dahinya berwarna kuning, dan matanya berwarna hitam. Kalau sekarang kita ngelihat lagi polos ya patungnya. Tetapi masih ada satu kesamaan antara catatan 1860 sampai sekarang adalah patung ini ditutup sama diselempangi kain yang warnanya sangat cantik, dituliskan seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang masih untuk kainnya, tetapi untuk warna-warni di bagian wajah sudah berubah, sekarang jadi polos ya. Nah, ada cerita menarik dari catatan William Barrington tentang kawasan sini, teman-teman, mulai Gerahadi sampai kalau sekarang kita jadi tempatnya Monkasel. Dulu adalah rumah sakit Simpang. Kalau Von Faber dalam bukunya Out Surabaya menuliskan lahan ini, seluas ini dirampas dari tangan seorang Cina tanpa ia menerima ganti rugi sepeser pun. Hanya sebatas itu. Tetapi William Barrington membahas lebih detail lagi bagaimana peristiwa itu terjadi. Saat itu salah satu pimpinan Belanda, dia menuliskan namanya adalah CHOGUIS, Schohaus. Kalau baca bahasa Belanda ya lebih kurangnya seperti itu. Itu dia meminta lahan ini, dia merasa suka, kemudian dia meminta ke orang Cina tersebut, aku ingin lahan ini dan aku akan membayar 2 kali lipat lebih besar.
dari harga yang seharusnya. Tetapi si Cina ini melawan. Dia bilang, tanah ini tidak saya jual tuan, ini akan saya pakai sampai ke anak cucu saya. Dia sudah mencintai lahan yang ia punya. Kemudian pada masa itu, segambaran ya, pribumi itu begitu direndahkannya ketika masa kolonialisme. Nah, dia kemudian saat itu kalau ada orang Belanda lewat, semua orang itu harus bersimpuh membuka tutup kepala. Nah, orang Cina ini menolak melakukan itu. Ketika gubernur lewat, dia tetap berdiri. Dia akhirnya, karena gubernur Belanda ini khawatir akan terjadi pemberontakan, karena orang-orang Jawa sudah terdengar suara-suara bersimpati ke dia, khawatir terjadi pemberontakan, orang Cina ini ditangkap kemudian dipenggal. Kalau kita menyusuri Surabaya berdasarkan catatan terdahulu, beberapa spot itu sudah tidak tersisa sama sekali ya. Barangnya, bendanya itu nggak ada, seperti Benteng Prince Hendrik, terus kemudian campnya di Noyo Tangsi ini. Tapi mereka setidaknya meninggalkan toponimi atau nama. Jadi nama wilayah ini mulai kami menyusuri dari ujung barat itu sangat berpengaruh ya, terkait sekali dengan sejarahnya. Mulai Kampung Sirih, Kampung Rambutan, Kampung Melayu, Kampung Cina itu selalu ada kaitannya dengan sejarah. Setiap nama daerah itu yang menarik. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menjaga memori kolektif ya. Ada peristiwa-peristiwa penting apa di baliknya, terutama kaitan dengan berdirinya Republik ini. Semoga catatan kami nanti yang nanti outputnya jadi buku itu bisa dijadikan referensi juga ya, karena pencatatan petualang terdahulu ini lumayan dijadikan acuan historiografi bagi orang-orang yang mendalami tentang sejarah Jawa.